Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama rekan-rekan kelompok 4. Di sini saya Amalia Jana dengan nilai 31 sebagai pembawa acara gitu ya, buat dalam perbincangan kita pada kali ini tentang mediasi di pengadilan. Oke, mediasi di pengadilan. Mediasi ini terbagi ke dalam dua bagian. Pertama ada mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Nah, kebetulan kita kelompok 4 kita akan membahas tentang mediasi di dalam pengadilan. Yang mana mediasi ini adalah proses penyelesaian perkara melalui negosiasi antara para pihak sebelum melakukan persidangan. Nah, jadi mediasi ini wajib ditempuh sebelum melakukan persidangan. Oh, berarti kalau mediasi itu wajib. Nah, kalau misalkan kalau misalkan mediasi itu tidak dijalankan, artinya hakim itu bisa membatalkan putusan. Iya, benar sekali. Jadi proses mediasi ini sudah diatur dari Perma nomor 1 tahun 2002, kemudian diperbarui lagi nih menjadi Perma nomor 2 2003, terus di apa lagi lah, ada Perma nomor 1 2008 dulu. Nah, yang sekarang kita pakai ini Perma nomor 1 tahun 2016 sekali. Nah, jadi gimana sih teman-teman proses mediasi di pengadilan ini? Tahap-tahapnya dia gimana nih? Untuk proses mediasi di pengadilan ini sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang ya. Proses mediasi itu kan diatur di dalam Perma nomor 1 tahun 2016, yang mana di Perma nomor 1 tahun 2016 itu mengatur mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Ada tiga tahapan. Ada tahap pramediasi, tahap proses mediasi, dan tahap akhir mediasi. Untuk tahap pramediasi ini, jadi penggugat ini tuh mendaftarkan gugatannya itu ke pengadilan dulu kan, ataupun itu melakukan pendaftaran dulu. Lalu setelah melakukan pendaftaran dan berkasnya itu diterima oleh hakim pemeriksa perkara, itu selanjutnya selanjutnya si pihak-pihak pihak yang berperkara itu dia melakukan mediasi terlebih dahulu oleh hakim, apa ya itu namanya, pokoknya Hakim mediator ya? bukan, ini belum. Hakim pemeriksa perkara atau hakim apa itu? Terus di situ nanti si pihak yang berperkara ini dipanggil untuk memilih mediator. Mediatornya ini dia mau pilih dari yang pengadilan, mediator hakim atau mediator hakim. Lalu ya udah itu. Selanjutnya itu nanti setelah tahap pramediasi, lalu selanjutnya ada tahap Proses mediasi. Proses bisa berhasil, bisa enggak, itu tergantung para pihak ya. Jadi mediator ini cuma masih Jalan ngasih untuk membagi solusi lah bagi para pihak. Nah, untuk kekuatan hukumnya kan tadi kan udah dijelasin nih, peradilan mediasi di Kalau misalnya mediasinya gimana nih? Kalau kekuatan kita tahu kan ya, Oke. kita tahu tadi kan mediasi ini hasilnya ada dua. hasil atau Hasil atau enggak nih? Siapa enggak? Kalau berhasil ya ada lanjutannya. Kalau nggak berhasil juga ada lanjutannya. Oke. Misalnya dia berhasil, nggak berhasil aja, gagal deh pokoknya. gagal, mediasinya gagal. Ya udah, sebagai mediator ya bikinlah bahwa mediasi menyatakan gagal, lalu diberikan kepada hakim nih, baru dia dilaksanakan pengadilan. Kan penyidangan dong. Penyidangan ya. Oke. Sidang nih. Sidangnya nih pihak-pihaknya karena mediasi gagal. Dicek dulu berarti dalam sidang itu hasil mediasinya apa? Berhasil atau enggak, gitu ya. Berarti harus diperiksa satu nih, berhasil atau enggak. Kalau misalnya berhasil, nah si mediator ini pertama harus melaporkan bahwa mediasi berhasil dan akhirnya dibuatlah
tepat. Kalau misalnya di dalam nah, lumayan. Kita bilang tuh di dalam alat perdamaian itu baru hasil dari mediasi gimana biar jadi damai. Gimana nih kekuatan hukumnya tuh sama nggak sama putusan di pengadilan kekuatannya itu? Sama, bahkan bisa lebih daripada putusan. Oh jadi tetap final dan binding, jadi tidak bisa diganggu gugat. Nggak bisa. Jadi dia berkekuatan hukum tetap dari hasil mediasi ini. Cuman bisa diajukan lagi ke pengadilan jika bermasalah nih mediasi apa. Apa sih kelebihan mediasi? Nah, kelebihan dari mediasi di pengadilan itu yang pertama yang pasti kan mengefisiensi waktu dan biaya. Pertama kalau dari segi waktu kan nggak, kalau ada mediasi kan nggak usah perlu persidangan lebih lanjut kan. Ada jangka waktu Kan tahu, ya. iya. Punya mediasi berapa tuh ada? Apa? 30 hari ya? 30 hari. 30 hari. Jangkanya 30 hari. Itu bisa ditambah juga asal Bisa ada ditambah. kesepakatan dari Tapi ada kedua kesepakatan. pihak. Oh, tergantung dari pihaknya ya mau tambah atau enggak. Makanya itu lebih cepat daripada sidang. Nah, kalau yang kedua itu kan mengefisiensi juga dalam segi tadi kan waktu ya, sekarang biaya. Biaya kan itu kan kalau nggak ada mediasi kan di persidangan juga membutuhkan banyak biaya kan. Iya, Jadi ada benar. mediasi ini salah satunya untuk mengefisiensi waktu dan biaya. Lebih murah ya. Lebih murah lah. Dan yang kedua tuh ada hubungan baik terjaga. Artinya misalkan ada satu kasus di misalkan perusahaan gue sama perusahaan lu lah, kita berteman nih. Iya. Nah, ketika diadakan mediasi, jadi kita sebisa mungkin bagaimana caranya menyelesaikannya dengan cara damai. Nggak ada sengketa gitu. Jadi hubungan baik antara kita berdua terjaga. Nah, itu kan itu salah satu mulai dari mediasi juga, artinya kerahasiaan menjadi tetap terjaga. Nggak ada pihak-pihak yang mungkin yang nggak berkepentingan tahu tentang masalah itu perkara gitu. Karena ada mediasi kan kerahasiaan tetap terjaga. Kalau misalnya kelebihannya ada, pasti ada Kurangannya nih. kekurangan dong. Nah, kalau kekurangannya itu karena kan mediasi ini kan tergantung sama para pihak ya. Jadi kalau misalkan pihaknya itu enggak, salah satu ada nggak kooperatif nih, dalam arti ya dia nggak mau nerima lah ya, kesepakatan bakal sulit dicapai. Dan Memang ya pembahasan kita perbincangan psikis lah. Semoga datang lah. nah semoga nih yang apa sih namanya yang nonton nih dapat ilmu yang baru lah gitu, dari kelompok 4 nih. Oke. Mungkin udah itu aja atau Tadi ada kita mau perkenalan belum ya? Oh, iya. Perkenalan harusnya di awal. Harusnya di Iya, awal, iya, iya. iya nih. Penasaran kan? Tapi siapa aja nih yang tadi ngobrol? Jadi, nih siapa kenalin dulu? Siapa? Oke, nama gue Dina Wesa Fitri. Ini mahir 032 dari kelas KKA. Ini kita sekelas juga dan satu kelompok ini. Nah, saya sendiri Muhammad Salim Syahdan dengan NIM akhir 043 dan yang terakhir tadi siapa? Siapa nih? Gua Bang Jen. Oh, iya. Hijau. Oke, jadi Nimnya 039. Oke, mungkin terima kasih yang udah menonton. Itu aja yang kita bisa diskusi ini kelompok 4.